pengertian terorisme sendiri menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1 tahun 2002 Jo UU nomor 5 tahun 2018, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana takut secara berlebihan yang bisa menimbulkan korban massal dan mengakibatkan kerusakan atau pengerusakan terhadap objek penting, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional karena alasan ideologis, politik, atau keamanan. Terorisme biasanya merupakan bentuk serangan-serangan yang direncanakan dengan tujuan untuk ketakutan luar biasa dalam sekelompok orang. Tragedi bom panci sendiri termasuk ke dalam tindak pidana. Jadi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Dasar untuk upaya penanggulangan kejahatan terorisme yang mewajibkan lembaga intelijen untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap teroris. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatakan, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Dalam bab 1 dari Perpu nomor 1 tahun 2002 pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Dalam pasal 1 maka mendefinisikan bahwa apa yang dimaksud dengan terorisme dan tindak pidana terorisme. Dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang melanggar undang-undang ini. Namun, rumusan tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme perlu diteliti lebih lanjut untuk memenuhi persyaratan LEK serta, yaitu rumusan harus seketat mungkin, tidak meluas. Perpu ini dibuat dalam waktu yang relatif singkat. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana terorisme, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintahan pengganti undang-undang ini. Evie Walter, proses teror terdiri dari 3 komponen, antara lain yang pertama, tindakan atau ancaman kekerasan. Hal ini merupakan elemen inti dari terorisme. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat berbentuk berbagai macam, seperti pengeboman, pembunuhan, penculikan, atau perusakan properti. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menimbulkan rasa takut dan kepanikan pada korban atau target. Yang kedua, itu reaksi emosional korban atau calon korban terhadap ketakutan yang sangat besar terhadap dirinya. Itu didefinisikan seperti tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh teroris bertujuan untuk memicu reaksi emosional yang kuat, terutama pada rasa takut pada korban atau target. Rasa takut ini dapat menyebabkan korban atau target mengalami kecemasan, kepanikan, atau bahkan trauma. Untuk yang ketiga, dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul setelahnya. Terorisme tidak hanya bertujuan untuk menyerang individu, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Rasa takut dan kepanikan yang ditimbulkan oleh terorisme dapat mengganggu stabilitas sosial, merusak kepercayaan publik
terhadap konstitusi dan bahkan memicu konflik sosial. Sejarah tragedi bom panci di Indonesia. Tragedi bom panci telah beberapa kali menggemparkan Indonesia, meninggalkan luka dan trauma bagi masyarakat. Bom panci yang dirakit dengan bahan-bahan sederhana seperti panci, pupuk, dan paku menjadi alat yang sangat berbahaya jika berada di tangan para pelaku terorisme. Bom panci yang dirakit dengan bahan-bahan sederhana seperti itu dapat digunakan untuk hal negatif. Contohnya seperti kasus seperti bom panci seperti ini atau semacamnya. Bom panci sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Yang pertama pada tahun 2017 terjadi 2 kali di kota Bandung yang berlokasi di Taman Pandawa dan dikontrakan di Buah Batu. Pada tahun 2021 juga terjadi 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh pasangan suami istri di depan gereja Katedral Makassar dan yang terjadi di Polsek Antana Anyar, Bandung. Yang terakhir terjadi pada tahun 2022 di Bandung. Kasus yang akan kami angkat yaitu yang berkaitan dengan bom panci di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung pada tahun 2017. Tragedi bom panci tersebut diledakkan oleh seorang yang bernama Yayat Cahyadi asal Purwakarta pada 24 Juni 1974. Dia tinggal di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Polisi menyatakan bahwa Yayat meninggal dunia bom meledak pada Senin 27 Februari 2017 di Taman Pandawa. Tragedi bom panci menjadi pengingat bahwa bahaya terorisme masih ada dan perlu diwaspadai. Penting untuk meningkatkan kewaspadaan kerjasama dan menanggulangi terorisme yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang aman dan juga damai. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Pada tanggal 27 Februari tahun 2017, sebuah ledakan bom panci mengguncang Taman Pandawa, Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini menorehkan luka mendalam bagi seluruh masyarakat dan menjadi pengingat kita bahwa adanya bahaya terorisme yang masih mengintai di sekitaran kita. Pelaku yaitu Yahya Cahdiat, pria kelahiran Purwakarta, pada tanggal 24 Juni tahun 1975. Yang menjadi pelaku utama dan diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris. Motif dibalik aksi ledakan bom panci tersebut yaitu diduga terkait dengan balas dendam terhadap aparat penegak hukum atau tim Densus 88 anti teror atas penangkapan yang terjadi pada teroris lainnya. Sekaligus untuk menuntut agar rekan-rekannya yang tertangkap bisa dibebaskan. Menurut catatan kepolisian, Yayat pernah tergabung dalam kelompok teroris Jamaah Ansharuddin Daulah atau yang biasa disebut dengan JAD Bandung yang dipimpin oleh Ujang Kusnanang alias Rian alias Ujang Pincang. Bom panci yang diledakkan oleh 2 orang yaitu Yayat Cahdiat dan Abdillah meledak pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bom panci tersebut diletakkan di atas meja di Taman Pandawa, meledak dan menimbulkan kepanikan dan kekacauan pada masyarakat. Kedua pelaku tersebut, Yayat dan Abdillah, melarikan diri ke arah kantor Kelurahan Arjuna. Yayat mengamuk dan membakar kantor kelurahan, tepatnya pada lantai 2. Sementara dengan Abdillah, dia melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka gunakan untuk menuju ke taman. Aksi Yayat mengejutkan beberapa siswa SMA 6 Bandung yang sedang melakukan latihan olahraga di Taman Pandawa setelah bom dengan daya ledak low explosive meledak. Saat peristiwa itu terjadi, Yayat dicurigai membawa ransel yang diduga berisi bom panci. Sebagian siswa mencurigai pada Yayat dan mencoba mengejarnya. Berikut merupakan kronologi peristiwa bom panci di Taman Pandawa, Kota Bandung yang dihimpun dari kepolisian dan saksi mata.
pukul 8.15, banyak siswa SMA 6 Bandung yang beraktivitas dan terjadi ledakan bom panci di taman tersebut. Pada pukul 8.30, pelaku berlari ke arah kelurahan karena dikejar oleh siswa dan warga. Tepat pada pukul 9, polisi mendatangi TKP dan langsung mensterilkan lokasi, taman, dan kantor kelurahan. Pada pukul 10, polisi memberi himbauan agar pelaku menyerahkan diri. Pada pukul 10, pelaku membakar lantai 2 kantor kelurahan Arjuna. Pada pukul 10.30, tim Brimob Polda Jawa Barat dan 2 unit mobil damkar dari Kota Bandung datang ke lokasi. Pada pukul 10.50, petugas damkar memadamkan api. Tepat pada pukul 11, Brimob dan tim Gegana mengepung dan masuk ke kantor kelurahan Arjuna. Pada pukul 11.30, pelaku berhasil dilumpuhkan oleh kepolisian. Tepat pada pukul 12 siang, pelaku dalam kondisi kritis karena ditembak di bagian depan bawah dada dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Pada pukul 12.30, polisi mengonfirmasi bahwa pelaku sudah meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Selanjutnya ada setelah tragedi di Kelurahan Arjuna. Teddy mengatakan bahwa psikologis para pegawai di Kelurahan Arjuna sempat terguncang setelah adanya insiden bom panci tersebut. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan hingga pekerjaan para karyawan kembali normal. Teddy juga mengatakan bahwa pegawai Kelurahan Arjuna masih waspada selama kurang lebih 2 bulan dan mereka takut untuk masuk ke kantor karena mungkin di sini tempat kejadiannya pelaku meninggal dunia karena ditembak oleh polisi. Kesimpulannya yaitu, dari kasus bom panci tahun 2017 menunjukkan bahwa jaringan terorisme masih ada dan aktif di Indonesia. Hal ini patut diwaspadai dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Motif dibalik aksi terorisme ini terkait dengan ideologi radikalisme. Penting untuk meningkatkan upaya deradikalisasi dan edukasi publik tentang bahaya radikalisme. Pelaku bom panci yaitu Yayat Sahdiat diketahui sudah memiliki masalah pribadi dan terpapar ideologi radikalisme. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang rentan dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Penggunaan bom panci juga menunjukkan perubahan modus operasi kelompok teroris yang jauh lebih sederhana dan mudah dirakit. Hal ini perlu diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah adanya terorisme dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kepada pihak yang berwajib, agar pihak yang berwajib juga bisa mencegah terjadinya terorisme yang ada di Indonesia.